kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib. Salam sejahtera anak-anak muda yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Khotbah hari ini kembali saya membahas tentang masalah pernikahan. Berarti cocok untuk Anda anak-anak muda, pemuda-pemudi Indonesia maupun di seluruh dunia. Tapi bukan berarti yang bapak-bapak atau yang oma-oma, engkong-engkong tidak cocok dengan firman ini. Bukan maksud saya seperti itu. Yang namanya firman Tuhan cocok untuk semua. Bukankah kita sebagai orang tua juga punya anak? Nah, supaya pernikahan anak kita lebih baik, kita juga harus mengerti kebenaran tentang firman Tuhan, tentang masalah pernikahan. Dan juga firman Tuhan itu cocok untuk kita. Karena kita juga sedang menghidupkan firman di dalam kehidupan pernikahan-pernikahan kita. Okay? Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini,
Terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu karangan beliau yang akan beliau bawakan. Lagu pertama, Jalan Tuhan, Waktu Tuhan. Nah, jika waktunya sudah sampai, Tuhan pasti mempertemukan engkau dengan pasanganmu. Tapi jalan Tuhan engkau harus ikuti. Karena Tuhan menjodohkan engkau, sudah Tuhan tentukan jodohmu. Tapi siapa jodohmu, engkau harus minta tuntunan Tuhan, jalan Tuhan engkau ikuti. Lagu yang kedua, Bukan Ekor Tapi Kepala. Ini berbicara berkat nih. Biasa kalau pendeta selesai khotbah, sebelum doa penutup kan ada pemberkatan. Dan itu sebenarnya kalimat berkat. Engkau akan jadi ekor bukan menjadi kepala. Engkau akan naik bukan turun. Artinya apa? Kita berharap keluarga kita diberkati. Ekonomi kita diberkati. Terlebih penting lagi adalah pernikahan kita diberkati. Itu yang paling penting. Kalau pernikahanmu diberkati Tuhan, hidup pernikahanmu itu pasti bahagia. Bagaimana agar pernikahan kita diberkati? Lagu ketiga, Tiang Awan dan Tiang Api. Artinya ikuti firman Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ketika dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka tidak tahu Kanaan itu ada di mana, alamannya di mana. Tidak seperti zaman sekarang pakai Google Map. Saya mau ke satu alamat yang saya tidak tahu, tinggal nyalakan Google Map, tinggal ikuti. Nah, fungsi tiang awan dan tiang api itu seperti Google Map tadi. Menuntun bangsa Israel siang hari, tiang awan yang akan muncul supaya menutupi mereka tidak terpanas di padang gurun. Tapi malam hari mereka butuh penerang, malam hari mereka butuh kehangatan. Karena di padang gurun kalau musim dingin itu dinginnya luar biasa. Mereka butuh kehangatan dan tiang api lah yang berperan. Karena itu tiang awan dan tiang api adalah wujud berkat dan perlindungan Tuhan. Nah, kita dengarkan pujian penyembahan ini. Mari Pak Pendeta Jonathan Prawira kami persilahkan. Paling mengerti tujuan di balik semua yang terjadi. Kau yang paling berkuasa untuk menggenapkan yang kau rencanakan. Ku percaya jalan Tuhan terbaik bagiku. Ku percaya waktu Tuhan terindah bagiku. Yang paling mengerti tujuan di balik semua yang terjadi. Kau yang paling berkuasa untuk menggenapkan yang kau rencanakan. Percaya jalan Tuhan terbaik bagiku. Ku percaya waktu Tuhan terindah bagiku. Oh, ku percaya
terbaik bagiku. Ku percaya waktu Tuhan terindah bagiku. Jalan Tuhan, waktu Tuhan terbaik bagiku, terindah bagiku. Siapakah aku di hadapanmu hingga menjadi biji matamu? Meski diriku hanyalah debu, Kau telah memahkotaiku. Kaulah yang teguh mengangkat hidupku, bukan lagi hamba namun sahabatmu. Ku kan naik sebab Kau menjadikanku bukan ekor tapi kepala. Kaulah yang aku mengangkat hidup, bukan lagi hamba namun sahabatmu. Ku kan naik sebab Kau menjadikanku bukan ekor tapi kepala. Siapakah aku di hadapanmu hingga menjadi biji matamu? Oh, meski diriku hanyalah debu, Kau telah memahkotaiku. Kau layakkan hidupku, bukan lagi hamba namun sahabatmu. Ku kan naik sebab Kau menjadikanku bukan ekor tapi kepala. Bukan lagi hamba namun sahabatmu. Ku kan naik sebab Kau menjadikanku bukan ekor tapi kepala. Bukan ekor tapi kepala.
sampai hari ini kami masih melihat dan merasakan kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Dengan berbagai cara Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kami tidak khawatir apapun, Tuhan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu,
Bapak Ibu dan juga anak-anak muda yang saya kasih, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan kami, Allah kami yang hidup, terima kasih Engkau sudah menyertai, sudah menuntun kami. Walaupun situasi corona belum teratasi, tapi itu tidak menjadi rintangan bagi kami untuk tetap bisa bersekutu walaupun hanya melalui jaringan udara. Kami dipertemukan melalui aplikasi teknologi yang diciptakan oleh manusia, dan kami percaya otak manusia yang menciptakan teknologi sehingga kami bisa berjumpa, bertatap muka, saling berbicara, mendengarkan suara. Itu adalah otak yang Engkau berikan para para mereka teknisi yang menciptakan berbagai macam mekanisme alat-alat elektronik ini. Terima kasih untuk mereka semuanya ini Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tetap membahas tentang masalah pernikahan. Tuhan memimpin kami, Tuhan menyertai kami, agar topik yang akan kami bahas pada saat ini bisa ditangkap, bisa dimengerti, khususnya oleh anak-anak muda. Demikian doa permohonan kami, dan kami siap mendengarkan nama Tuhan, firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran hari ini. Firman Tuhan hari ini itu berbicara tentang legalitas pernikahan. Tapi sebelum saya masuk ke legalitas pernikahan, saya akan kupas sedikit supaya nyambung dengan khotbah minggu lalu, yaitu tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan. Ada anak muda, pemuda-pemudi bertanya, Pak Nathan, apakah zaman sekarang pernikahan itu masih begitu penting? Anak muda, saya ingin katakan kepada Anda, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, sebelum melakukan penciptaan 6 hari, dari hari pertama, kedua, sampai hari ke-6, kalau Anda baca di Kejadian pasal 1, selalu ada kata, apa yang Tuhan ciptakan itu baik, dan terus setiap kali pergantian hari 6 hari itu selalu ada penekanan baik. Tapi di Kejadian pasal 2 ayat 20 ada satu kata yang dikatakan tidak baik. Apa yang tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Di Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Artinya apa? Kalau engkau hidup seorang diri itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Nah, kembali lagi tujuan dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan itu adalah membereskan hal-hal yang tidak baik itu. Apa saja? Kita lihat 3 tujuan dari pernikahan. Yang pertama adalah keturunan. Tuhan menghendaki engkau punya keturunan. Kenapa? Jika semua orang tidak mau menikah, habislah bumi. Betul nggak? Hanya berapa puluh tahun, bumi sudah tidak ada penduduknya. Maka perlulah ada kelanjutan, ada generasi-generasi selanjutnya. Dari mana dapatkan generasi itu? Lewat hubungan fisik antara pria dan wanita. Dan hubungan fisik antara pria dan wanita itu baru diperkenan Tuhan setelah mereka resmi sebagai suami istri. Artinya menghasilkan keturunan-keturunan yang kudus, keturunan yang ilahi. Jika engkau punya anak tanpa menikah, itu seringkali disebut anak di luar nikah. Nah, itu nggak baik. Tuhan tidak suka. Oke. Lalu yang kedua, kebahagiaan. Hidup manusia di dunia penuh dengan penderitaan. Dengan satu kalimat filsafat, awal dan akhir hidup manusia adalah air mata. Anda setuju? Coba, siapa yang waktu lahir ketawa? Semua orang lahir ke dunia pasti menangis. Si bayi yang baru lahir menangis karena dia sudah tahu bahwa perjuangan, tantangan, kesulitan hidup sudah dimulai. Dan sepanjang hidupnya di dunia ini banyak air mata yang akan mengalir, yang akan keluar. Ketika sakit, keluar air mata. Ketika usaha hancur, keluar air mata. Ketika putus cinta, bukan air mata lagi yang keluar, tapi air mata darah. Banyak anak muda-mudi yang putus cinta mengakhiri hidupnya. Itu kan penderitaan. Betul? Nah, sampai suatu saat dia meninggal, air mata lagi. Betul nggak? Awal akhir hidup manusia ada air mata. Nah, tetapi di tengah-tengah kehidupan yang penuh penderitaan itu, Tuhan menyediakan, memberikan seorang penolong kepada engkau, seorang pendamping yang akan hidup bersama dengan engkau dalam suka dan duka.
Dan yang ketiga adalah biologis. Artinya, manusia itu normal, punya biologis, punya ketertarikan kepada lawan jenis, punya nafsu seks, wajar. Dan biologis atau seks itu bukan sesuatu yang kotor. Kenapa demikian? Karena seks atau biologis itu ciptaan Tuhan yang Maha Kudus. Yang membuat biologis jadi kotor, menjadi jorok dan sebagainya itu adalah manusianya yang tidak memanfaatkan biologis itu secara baik dan normal. Secara prinsip, biologis manusia ada 3 level. Low, medium, dan high. Kalau engkau yang tidak mau menikah, biologis engkau adalah yang low, nggak ada masalah. Engkau bisa kuasai biologismu. Tapi kalau yang biologisnya high, dalam kata lain, hypersex, engkau tidak menikah, saya jamin engkau pasti terjebak di dalam perzinahan. Karena nafsu itu bisa menghanguskan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 7 ayat 9. Lebih baik menikah daripada hangus karena hawa nafsu. Jadi saya sudah sebutkan 3 alasan kenapa engkau harus menikah. Tapi masalahnya adalah bagaimana engkau bisa dapatkan pasangan? Pak Pendeta, aku kepingin menikah tapi tidak bisa mendapatkan pasangan. Saya sudah berikan khotbah saya 2 kali, episode pertama, episode kedua. Ada 2 cara mendapatkan pasangan. Cara pertama, engkau harus mencari. Tidak bisa engkau harus menunggu. Jangan engkau beralasan, imanku besar, saya percaya Tuhan pasti mengirimkan pasangan untuk aku. Bukan seperti itu. Saya juga percaya Tuhan bisa berkati saya kaya raya. Tapi kalau saya tidak bisa bekerja, emangnya duit akan jatuh dari langit? Enggak. Sama juga Tuhan menyediakan jodoh engkau, tapi engkau harus mencari. Adam dan Hawa itu mencari loh. Nenek moyang kita yang pertama itu mencari loh pasangan masing-masing. Nah, Anda bisa nonton kembali di YouTube, yang di link YouTube yang sama, Jesus Christ Community. Okay? Anda nonton di sana. Lalu cara kedua adalah lewat biro jodoh. Nah, 2 cara mendapatkan pasangan sudah saya ungkapkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang topik yang keempat, yaitu legalitas sebuah pernikahan. Legalitas sebuah pernikahan. Impian pasangan yang akan menikah. Semua manusia. Jangankan engkau yang sudah punya pasangan, yang belum punya pasangan pun mereka punya impian. Suatu hari aku kepingin punya seorang pendamping hidup. Lalu aku akan menikah dan aku akan hidup bahagia dengan dia. Itu impian-impian sebelum kita punya pasangan hidup. Salah nggak punya impian demikian? Nggak salah. Mumpung mimpi itu masih gratis. Bermimpilah sebanyak-banyaknya. Bermimpilah setinggi-tingginya. Tapi satu hal, jangan lupa bangun dari mimpi. Supaya mimpimu itu bisa engkau kejar, engkau upayakan. Lalu yang kedua, pernikahan mereka diterima baik oleh keluarga kedua belah pihak. Ingat, engkau menikah bukan hanya engkau berdua yang menikah, tapi kalian juga menikahkan keluarga besar kalian. Artinya membangun hubungan kekeluargaan melalui pernikahan. Mereka, pasangan Anda, masing-masing punya ayah ibu. Pasangan Anda, pacar Anda, masing-masing punya kakak adik. Masing-masing punya keluarga, family. Nah, waktu Anda menikah, mereka hadir. Karena apa? Mereka memberikan dukungan. Mereka support pernikahan Anda. Mereka restui pernikahan Anda. Baru kalian bisa menikah. Baru kalian bisa diterima oleh keluarga besar dari kedua belah pihak. Kalau hanya kalian berdua yang menikah tanpa disetujui oleh keluarga kalian masing-masing, maka artinya kalian belum diterima oleh keluarga besar dari pihak masing-masing. Maka itu pernikahan harus dilegalkan, artinya diumumkan secara sah. Pernikahan mereka diterima dalam lingkungan masyarakat. Tidak kalah penting juga di masyarakat. Kalau engkau hidup bersama tanpa menikah, ingat di Indonesia itu masih dunia timur, engkau dianggap kumpul kebo, padahal engkau bukan kebo, engkau manusia. Kalau engkau menikah, atau kalau engkau hidup serumah tanpa melalui pernikahan, kenapa disebut kumpul kebo? Artinya engkau tidak ikuti etika. Engkau, maaf kata ini, hewan menikah. Enggak pernah ya hewan menikah. Hewan kalau sudah
Suka itu langsung saja hubungan badan dengan entah hewan jantan dengan hewan betina. Tidak ada aturan, tidak ada etika. Nah, kita bukan kebo, bukan hewan. Maka kita ikutilah etika-etika dalam masyarakat supaya kita bisa diterima dalam masyarakat. Lalu pernikahan mereka diberkati Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar pernikahan kita diberkati oleh Tuhan? Pernikahan itu harus dilegalkan, baru Tuhan restui, Tuhan setuju. Namun impian dan kenyataan itu belum tentu sama, ibaratnya teori dan praktek. Anda boleh punya impian setinggi langit, tapi impian itu menjadi kenyataan atau tidak sangat ditentukan bagaimana engkau menjalani kehidupan, bagaimana engkau membangun sebuah hubungan di dalam pernikahan, bagaimana engkau hadirkan Tuhan di dalam pernikahanmu. Kalau engkau bisa, maka pernikahanmu akan menjadi pernikahan yang bahagia. Banyak faktor penentu kebahagiaan. Banyak faktor yang menentukan kebahagiaan. Baik engkau yang menikah ataupun tidak yang menikah. Tapi yang saya saat ini adalah tentang pernikahan. Faktor perasaan atau cinta. Cinta itu satu kekuatan yang luar biasa. Dia bisa membuat hidupmu hancur atau bisa membuat hidupmu bahagia. Jadi kalau orang yang lagi jatuh cinta ada semacam hormon yang membuat dia euforia. Wah, ketemu sama pacarnya senang banget. Bayangkan. Kalau dengarkan khotbah 1 jam rasanya 1 hari. Tapi engkau berpacaran 1 hari rasanya baru 1 jam. Maka tidak heran banyak anak muda berpacaran lupa waktu. Sampai tengah malam masih saja nongkrong berduaan sama pacarnya. Di pantai lah, di mall, di kafe lah. Oke? Kenapa? Karena itu ketika engkau jatuh cinta itu rasanya happy. Bahagia. Oke? Lalu yang kedua, faktor usia. Usia pernikahan atau beda usia juga sangat menentukan pernikahan engkau. Kalau terlalu jomblang, tidak nyambung. Ngomong pun tidak nyambung, kebutuhan juga beda. Faktor emosi, kedewasaan kedua belah pihak atau kedua pasangan. Dewasa enggak? Kalau bukan jaminan bahwa umur sudah tua atau umur sudah tinggi, berarti engkau sudah dewasa. Enggak. Banyak pemuda-pemudi, apalagi zaman sekarang yang hidup di gaya modern. Banyak pemuda-pemudi umurnya sudah 30 tahun tapi tingkah lakunya seperti anak kecil. Tidak dewasa. Nah yang demikian pasti berantem terus sama pacarnya karena emosi yang tidak dewasa. Lalu faktor ekonomi, kesiapan finansial. Waktu pacaran engkau boleh berkata semangkok bakso makan berdua. 1 gelas minuman pakai pipetnya disedot bergiliran. Boleh, sah-sah saja. Itu waktu pacaran. Tapi engkau sudah menikah, lain cerita. Waktu pacaran makan garam dan asam rasanya nikmat. Kalau sudah jadi suami istri, masukkan asam dan garam. Mukanya pasti sudah asam. Seperti asam Jawa. Apakah bisa hidup? Jangan termuluklah impian Anda. Boleh Anda punya impian. Lagi mabuk cinta. Semuanya indah. Ketika makan makanan warteg rasanya nikmat. Tapi kalau sudah menikah, makan warteg rasanya sekat di tenggorokan. Karena apa? Perasaan itu kan sudah mulai luntur-luntur karena sudah jadi suami istri. Oke? Karena itu, finansial sangat penting di dalam sebuah pernikahan. Faktor agama, apakah keduanya seiman? Karena sangat menentukan iman kita di dalam sebuah pernikahan itu. Faktor keluarga. Dukungan keluarganya bagaimana? Kalau Anda tidak didukung oleh keluarga di dalam pernikahan, Anda tidak diterima oleh keluarga, itu juga menghalangi kebahagiaan di dalam sebuah pernikahan. Nah, salah satu faktor terpenting di dalam pernikahan itu apakah bahagia atau tidak adalah pernikahan kalian sudah dilegalkan atau tidak. Kalau pernikahan kalian belum dilegalkan, maka itu akan menjadi rintangan juga di dalam mewujudkan impian atau kebahagiaan. Karena itu, legalitas pernikahan itu sangat penting. Legalitas pernikahan penting karena jika pernikahan Anda masih ada ganjalan-ganjalan akan mempengaruhi beberapa hal perasaan Anda. Perasaan Anda. Misalnya, Anda hidup bersama satu atap. Padahal engkau orang Kristen loh. Engkau kan dikejar bersalah nggak? Engkau tahu nggak dosa? Anak muda tahu nggak itu dosa? Nah kalau Anda hidup bersama
tapi tidak menikah, Anda pasti dibayangi oleh perasaan bersalah, dosa dalam membuat pikiran Anda dan juga pergaulan Anda, bisnis Anda. Semua itu berdampak ketika pernikahan kalian belum dilegalkan. Oke? Misalnya dalam hal bisnis nih. Seringkali ketika kita mau transaksi, kan harus ada tanda tangan suami dan istri untuk bisnis tertentu. Atau misalnya jual properti lah, jual rumah, kan harus ada tanda tangan suami istri. Nah, kalau tidak ada surat nikah, gimana tanda tangan suami istri? Karena kalian dianggap belum menikah. Ya, jadi banyak hal-hal yang dimana legalitas pernikahan itu sangat-sangat penting. Lalu ketika berbicara tentang legalitas pernikahan, hanya ada 2 legalitas yang harus kita lewati. Apa itu? Legalitas di mata hukum negara. Dan yang kedua, legalitas di mata hukum Allah. Jadi hari ini kita berbicara legalitas pernikahan, 2 legalitas. Di mata hukum negara dan di mata di hukum Allah. Oke, kita akan bahas kedua itu. Yang pertama, legalitas pernikahan menurut hukum negara. Apa sih yang dimaksudkan di sini? Legalitas menurut hukum negara itu artinya adalah pernikahan yang kalian jalanin itu tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan pemerintah. Kalau kita tinggal di Indonesia, otomatis pernikahan kita tidak bertentangan dengan aturan hukum pernikahan. Dan undang-undang negara itu, kalau tidak salah Undang-Undang 74 berbicara tentang masalah pernikahan. 1 pasal dibahas tentang bagaimana pernikahan, harta honogini dan lain sebagainya. Lalu ada juga dikupas masalah perceraian dan sebagainya. Lalu perizinan dalam pernikahan, macam-macam. Jadi artinya tidak bertentangan. Ada 3 aspek penentu legalitas pernikahan di mata hukum negara. 3 hal ini diperhatikan bagi anak muda, pemudi yang akan memasuki jenjang pernikahan. 3 hal itu sangat penting. Yang pertama, bagaimana usia kedua calon mempelai itu? Lolos nggak? Karena pemerintah itu sudah tetapkan yang berhak atau sudah legal menikah itu harus umur sekian. Bayangkan kalau anak SD berumur 5 tahun minta dinikahkan, Anda nikahkan, Anda melanggar hukum negara. Jadi pendeta jangan sekali-kali nikahkan anak SD ya. Lalu yang kedua, bagaimana status pernikahan yang akan menikah? Apakah dua-duanya sudah bebas? Dan yang ketiga, apa agama dan keyakinan kedua pasangan yang akan menikah? Ya, kita akan lihat sekilas tentang masalah legalitas menurut hukum negara. Berapa usia pernikahan yang ditetapkan pemerintah agar legal di mata hukum negara Indonesia? Tentu ada aturan. Kita lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi. Nah, ini menentukan usia ya. Ini saya kutip dari undang-undang itu. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Artinya kalau yang laki-laki belum umur 19, yang perempuan belum mencapai umur 16, pernikahan itu belum sah menurut hukum negara. Makanya yang perempuan umur 10 tahun nggak boleh dinikahi karena melanggar hukum negara. Atau yang laki-laki umur 15 tahun nggak boleh menikah. Kenapa demikian? Karena dianggap Anda belum dewasa. Kalau Anda paksakan menikah, pasti Anda bermasalah. Namun bukan berarti umur di bawah 16 tahun perempuan belum bisa punya anak, sudah bisa. Lalu yang laki-laki umur 15 tahun nggak bisa membuahi ataupun belum bisa mempunyai anak, bisa. Secara seksual mereka sudah matang, tapi usia mereka belum matang. Jadi kematangan seksual bukan penentu kematangan dalam hal usia. Banyak kasus ketika mereka usia menikah terlalu muda, pasti keluarganya itu berantakan, hancur. Karena mereka tuh masih anak-anak. Dan yang namanya anak-anak tuh ya berantem lah, belum bertanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi itu masalah usia. Lalu bagaimana dengan status pernikahan? Kita lihat statusnya. Pernikahan tersebut
Kan antara pria dan wanita. Nah, status mereka itu bagaimana? Kalau masih single, oke, aman. Engkau tidak melanggar hukum negara. Dua-duanya belum punya pasangan, nggak masalah. Itu lolos. Artinya oke, ini goal. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, baik yang pria maupun yang wanita punya masalah ikatan. Ikatan tuh begini loh. Kemungkinan yang pertama adalah duda dan janda. Duda atau janda. Okay? Duda atau janda. Nah, boleh nggak duda atau janda menikah? Boleh. Dengan catatan mereka pun sudah dibereskan pernikahan yang dahulu. Dan ketika berbicara duda dan janda pun ada dua kemungkinan nih. Duda dan janda mati atau duda dan janda cerai. Kalau janda mati artinya suaminya sudah mati, dan duda mati artinya istrinya sudah mati, oke, aman, tidak masalah. Artinya dua-duanya dianggap tidak ada ikatan atau tidak ada ikatan atau tidak melanggar hukum negara. Tapi kalau mereka bercerai, nah itu yang jadi masalah. Bercerainya itu resmi atau cerai gantung. Makanya di sini harus ada aturan, harus jelas. Kita lihat duda atau janda mati. Ini tidak masalah. Tinggal mereka melampirkan yang namanya surat kematian pasangan yang dahulu. Jadi harus diurus. Ya, diurus di catatan sipil. Jadi surat pernikahan dikeluarkan catatan sipil. Ternyata surat kematian juga dikeluarkan oleh catatan sipil. Artinya kalau sudah meninggal, Anda bisa tunjukkan, oh pasangan saya sudah meninggal. Maka Anda sudah bebas mau menikah dengan siapapun. Okay. Nah, tapi masalahnya adalah ini, cerai. Bagaimana kalau dengan cerai? Maka kedua pasangan itu harus bisa menunjukkan surat perceraian dengan pasangan dahulu. Artinya, pernikahan dahulu sudah beres. Walaupun pasangan Anda, istri atau suami, mantan istri atau mantan suami Anda masih hidup, tapi Anda dengan dia sudah tidak ada ikatan. Harta gono kini sudah dibereskan. Artinya hukum negara sudah memutuskan mereka sah bercerai. Dan negara keluarkan surat perceraian, akta perceraian. Oke, nggak ada masalah. Tapi ingat loh, ini hukum negara. Kita belum bicara hukum Tuhan. Hukum Tuhan memperbolehkan atau tidak. Karena kita berbicara dua legalitas. Legalitas menurut hukum Allah dan legalitas menurut hukum negara. Oke. Yang ketiga adalah apa agama yang dipeluk oleh kedua calon mempelai. Kenapa demikian? Karena undang-undang negara Indonesia masih belum mengizinkan pernikahan beda agama. Apakah mereka memeluk agama yang sama? Kalau mereka memeluk agama yang sama, oke, tidak ada masalah, artinya goal. Tapi kalau mereka memeluk agama yang berbeda, nah itu yang jadi masalah. Artinya harus dibereskan. Bagaimana cara membereskannya? Nah itu yang harus kita bahas. Okay? Jadi ketika berbicara agama, kalau agamanya sama legal, agamanya beda, dianggap belum legal menurut hukum negara Indonesia. Karena itu pemerintah Indonesia tidak akan keluarkan akta pernikahan. Walaupun kalian paksakan diri menikah secara adat. Tapi ingat, beda agama. Agama mana yang akan keluarkan surat itu? Itu yang jadi persoalan. Nah, pemerintah RI hanya mengakui 6 agama resmi, dan jika beda agama dengan sendirinya tidak bisa dicatatkan di catatan sipil. Keenam agama itu apa? Kita lihat 6, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Karena itu pemerintah Indonesia menganjurkan, yang Islam nikahlah dengan Islam, yang Kristen nikahlah Kristen, dan seterusnya. Bahkan yang kelihatannya sama antara Kristen dengan Katolik, Tuhannya sama, kitab sucinya sama, ternyata masih beda iman. Ternyata juga nggak bisa. Yang satunya di KTP Katolik, yang satunya di Kristen. Nah, harus dibereskan itu. Baru sah, baru legal di mata hukum negara. Solusi pernikahan yang tidak seiman itu apa? Solusinya adalah terpaksa salah satunya, prianya atau wanitanya, harus tinggalkan agamanya dan memeluk agama pasangannya. Tidak ada pilihan lain. Kalau engkau ingin dilegalkan di mata hukum negara. Tapi permasalahannya itu begini loh. Permasalahannya adalah siapa yang harus mengalah dan apakah
ketika dia mengalah memeluk agama lain, keluarganya setuju apa enggak? Misalnya yang Kristen nih, mau menikah dengan yang Konghucu. Nah yang Kristen meninggalkan agamanya lalu memeluk agama Konghucu. Sedangkan bapak ibunya tuh pendeta. Gimana tuh? Anak pendeta pindah agama. Ini kan gak bagus. Apakah pendeta bisa terima? Nggak bisa, betul nggak? Karena itu ini hal-hal yang harus dipikirkan. Nah kemungkinan yang kedua adalah semua agama tuh pasti berusaha mencegah umatnya meninggalkan agamanya. Karena kalau Anda tinggalkan agama lalu memeluk agama lain, engkau dianggap murtad. Di agama Kristen juga sangat ketat. Kalau engkau murtad tinggalkan agamamu Kristen, tinggalkan Tuhan Yesus, maka engkau hukumannya adalah kebinasaan. Itu nggak main-main. Dan saya yakin semua agama juga selalu menekankan itu kepada umatnya. Karena itu agama adalah hal yang sulit sekali dikompromikan. Banyak muda-mudi berpacaran sekian tahun, ketika mau menikah terbentur sama agama, lalu akhirnya mereka terpaksa bubar. Kan kasihan. Makanya sebelum engkau berpacaran, carilah pasangan yang seiman. Karena nanti engkau menikah, engkau akan berbenturan dengan legalitas di mata hukum negara. Bukan hanya itu, juga nanti engkau akan terbentur dengan legalitas di mata hukum Allah. Nah sekarang kita lihat nih, bagian yang kedua. Legalitas pernikahan menurut hukum Allah. Seperti apakah legalitas pernikahan di mata Allah? Supaya Allah terima, Allah restui pernikahanmu, kita coba bahas. Legalitas pernikahan menurut hukum Allah maksudnya adalah pernikahan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Artinya sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dianggap legal. Pernikahan kalian direstui Tuhan, tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Banyak pasangan muda-mudi zaman sekarang yang menganggap enteng dan mengabaikan legalitas pernikahan dalam sudut pandang hukum Allah. Banyak sekali. Boleh dikatakan pernikahan di akhir zaman ini sangat-sangat kacau. Padahal hidup kita itu tidak bisa lepas dari kasih karunia Tuhan. Kita lihat beberapa ayat bahwa Tuhan itu menentukan hidup kita dari lahir sampai mati. Otomatis di tengah-tengahnya itu ada pernikahan, berarti Tuhan pun memperhatikan masalah pernikahan kita. Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Tuhan yang menciptakan manusia dari satu orang. Yang dimaksudkan di sini adalah Adam. Loh Pak Pendeta, bukankah ada dua orang yang diciptakan, ada Hawa? Ingat, ayat ini tidak salah. Dari satu orang. Kenapa demikian? Karena yang diciptakan dari tanah itu satu orang, itu Adam. Sedangkan Hawa bukan diciptakan dari tanah. Kalau Hawa diciptakan dari tanah, maka ayat ini harus ditipe. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Makanya dari satu orang yaitu Adam. Dari Adam terciptalah Hawa. Nah dari Hawa dan Adam lahirlah keturunan sampai hari ini. Kepada 7 miliar manusia. Ke 200 negara. Salah satunya Anda yang dengarkan khotbah saya. Adalah keturunan dari satu orang itu. Yaitu dari Adam dan istrinya Hawa. Lalu apa yang dikehendaki oleh Allah atas manusia ciptaannya? Ayat 27. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Tuhan tuh mau makhluk ciptaan itu mencari dia, menemukan dia. Kenapa demikian? Karena dia yang menentukan hidup kita. Ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup. Kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Artinya kita ini hidup mati di tangan Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki engkau lahir ke dunia, engkau tidak ada di dunia, betul? Engkau ada di dunia bukan kehebatan orang tuaku. Bukan kehebatan orang tuamu. Bukan berarti kita tidak perlu menghormati orang tua ya. Kita hormati orang tua.
Tapi orang tua kita hanya media yang dipakai Tuhan menghadirkan kita. Bukan kehebatan mereka. Kenapa saya katakan demikian? Faktanya banyak suami istri menikah ingin punya anak tapi tidak bisa punya anak. Kenapa? Karena Tuhan tidak menitipkan mereka mendapatkan anak. Artinya hari ini engkau lahir ke dunia karena memang Tuhan mengizinkan engkau lahir ke dunia. Makanya jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan sampai hidup kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Cari Tuhan. Perlu saudara ketahui bahwa Allah memiliki otoritas penuh atas seluruh kehidupan saudara. Saya katakan demikian karena kita lihat dasar ayat Alkitabnya. Dari kita lahir, Tuhan sudah punya otoritas. Sampai kita mati, Tuhan punya otoritas. Di mana otoritasnya? Artinya sepanjang hidup kita, dia juga punya otoritas. Kita baca 1-2 ayat. Yesaya 45 ayat 5-7. Lalu kita sambung 1 Samuel pasal 2 ayat 6-7. Supaya kita tahu bagaimana otoritas Tuhan dari kita lahir sampai kita mati. Termasuk di tengah-tengahnya pernikahan kita. Dia punya otoritas. Kita lihat dulu Yesaya. Yesaya 45 ayat 5-7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Artinya apa? 7 miliar manusia. Banyak yang tidak mengenal Tuhan. Banyak yang ateis, tidak mau mengakui Tuhan. Tidak percaya adanya Tuhan. Tuhan tidak peduli dengan hal tersebut. Tapi tetap saja Tuhan itu satu. Walaupun mereka tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan tetap ada. Tuhan yang menciptakan semuanya. Lalu ayat 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Artinya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah yang Esa. Nah, dialah yang menciptakan manusia. Dialah yang menciptakan segala-galanya alam semesta ini. Ayat yang ke-7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menciptakan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ketika berbicara tentang nasib, hanya ada dua, untung atau buntung. Sukses atau gagal, bahagia atau menderita. Nah, ternyata nasib manusia ada di tangan Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang menentukan nasib semua manusia, engkau tidak bisa lepas dari Tuhan. Betul? Engkau ingin hidupmu baik, nasibmu baik, dekati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Maka hidupmu pasti diubah oleh Tuhan. Nasib itu ada di tangan Tuhan. Tuhan bisa mengubah nasibmu. Menurut tukang ramal, nasibmu jelek. Tuhan bisa ubah semua itu. Dan yang menentukan nasib bukan tukang ramal, tapi Tuhan yang Esa ini. Allah yang Esa ini. Kemudian 1 Samuel pasal 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan mematikan dan menghidupkan, artinya dari kelahiran sampai kematian Tuhan yang menentukan. Engkau mau lahir dari keluarga mana? Apakah bisa memilih? Nggak bisa, Anda hanya terima nasib. Mau lahir dari ke negara mana? Bukan kita yang memilih. Kita hanya terima nasib. Kalau boleh memilih, saya juga kepingin lahir dari negara yang makmur, negara yang tenang, tidak ada keributan, negara yang damai. Tapi apakah kita bisa memilih? Tidak bisa. Kita bisa lahir di Indonesia, kita juga layak bersyukur. Karena apa? Banyak negara-negara yang hidupnya miskin, banyak negara yang tidak ada sumber kehidupan ekonominya, alamnya. Misalnya yang di Ethiopia, kita lihat bagaimana sengsaranya orang-orang Ethiopia karena tanahnya sulit dicocok tanam. Kita bersyukur seperti lagu Bimbo. Tiang aja dipancang, tongkat aja bisa jadi tanaman. Betul nggak? Wah, luar biasa suburnya Indonesia. Kita bersyukur tinggal di Indonesia. Lalu mati. Kita tidak bisa memilih. Mau kapan mati, cara kematian seperti apa. Kita tidak bisa memilih. Kalau bisa memilih, saya itu kepingin lagi khotbah-khotbah, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Kelihatannya mulia itu. Betul nggak? Atau lagi doa haleluya, haleluya, dipanggil Tuhan. Kan mulia itu. Tapi kita tidak bisa memilih. Nah, apakah sebelum kita mati, kita merepotkan orang dengan penyakit kita, sehingga orang yang merawat kita juga sengsara? Kita tidak bisa memilih. Itu otoritas Tuhan. Lalu 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Artinya kaya miskin ada di tangan Tuhan. Kalau engkau ingin diberkati, engkau ingin sukses, ingin kaya, Tuhan bisa buat semuanya itu. Engkau
ingin bahagia. Dan salah satu penentu dalam kebahagiaan hidup manusia adalah uang. Engkau tidak bisa nolak kenyataan tersebut. Siapapun juga engkau membutuhkan uang. Oke, uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Betul nggak? Kalau engkau menikah tidak punya uang, pasangan engkau ribut, engkau bisa tenang. Oh, banyak suami yang stres apalagi di zaman corona ini karena cari kerjaan susah, di PHK, sementara istri tidak mau tahu, cerewet, teriak-teriak terus. Engkau bisa gila gara-gara masalah uang. Itulah, hidupmu tidak bisa lepas dari Tuhan. Karena itu, libatkan Tuhan di dalam pernikahanmu. Hadirkan Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Karena Tuhan memberikan janji-janji yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Tuhan berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Tujuan pernikahan tadi saya sudah jelaskan adalah memperoleh kebahagiaan, memperoleh damai sejahtera. Kalau hidupmu damai sejahtera, hidupmu pasti bahagia. Dan salah satu penentu kebahagiaan adalah engkau punya pasangan hidup. Itu dia. Nah, dunia bisa memberikan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan lebih daripada dunia. Kenapa demikian? Apa bedanya damai sejahtera yang diberikan dunia dengan damai sejahtera yang diberikan Tuhan? Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia adalah dari luar kita masukkan ke dalam. Kita nonton video, kita tertawa, kita bahagia. Itu dari luar masuk ke dalam. Dari mata kita menonton lalu meresap ke dalam otak kita tertawa, kita happy. Kita nonton video itu kita terharu, kita nonton film itu kita terharu. Itu dari luar masuk. Kita nikmati makanan enak, rasanya bahagia. Itu dari luar masuk. Tapi damai sejahtera dari Tuhan itu dari dalam keluar. Ya, dari hati kita meluap keluar. Itu damai sejahtera sejati. Damai sejahtera yang sesungguhnya. Yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Hanya Tuhan yang bisa berikan itu. Damai sejahtera abadi. Karena itu, hadirkan Tuhan di dalam pernikahanmu. Perhatikan simbol yang satu ini. Ada suami istri dan ada Tuhan. Nah, suami istri harus bisa membangun hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Tapi bukan hanya komunikasi antara suami istri. Tapi suami istri juga harus membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Nah, disinilah segitiga pernikahan itu terbentuk. Suami istri membangun hubungan komunikasi. Menikah, dua menjadi satu. Tapi bukan hanya kalian yang dua menjadi satu, tapi Tuhan pun harus dipersatukan di dalam pernikahan kalian. Artinya Tuhan harus hadir di dalam pernikahan kalian agar pernikahan kalian itu menjadi bahagia. Oke. Karena itulah syarat agar Tuhan hadir di dalam pernikahan kalian adalah pernikahan kalian harus legal di mata hukum Tuhan. Artinya pernikahan kalian tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena jika pernikahan kalian itu bertentangan dengan firman Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan hadir di dalam pernikahan kalian. Jika dalam pernikahan itu masih ada hal-hal yang bertentangan atau melanggar firman Tuhan, maka harus segera dibenahi agar berjalan seturut dengan firman-Nya. Seturut dengan kebenaran Tuhan. Karena syarat mengundang kehadiran Tuhan dalam sebuah pernikahan itu adalah harus taat pada firman Tuhan. Ketika engkau melanggar firman Tuhan, Tuhan tidak akan restui, Tuhan tidak akan hadir dalam pernikahanmu. Kita lihat Salomo berdoa, mohon Tuhan hadir ke dalam bait sucinya. Karena tujuan dia mendirikan bait suci adalah Tuhan hadir. Demikian pula tujuan engkau menikah agar engkau bahagia. Bagaimana engkau bahagia? Engkau harus hadirkan Tuhan di dalam pernikahanmu. Kita lihat dulu sebagai perbandingan. 1 Raja-Raja 8 ayat 28. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Terhadap tempat yang kau katakan namaku akan ada di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Artinya bait suci yang didirikan oleh Salomo. Karena waktu pentabisan bait suci, Salomo berdoa agar Tuhan hadir. Mata Tuhan, telinga Tuhan ada di bait suci yang didirikan Salomo.
Ayat 30, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Berulang kali Salomo tekankan di tempat ini. Bahwa engkau juga yang mendengarkannya di tempat kediamanmu di sorga, dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Lalu bagaimana reaksi Tuhan ketika Salomo berdoa? Dengarkanlah doa hambamu yang hambamu panjatkan di tempat ini. Jadi 3 ayat ini, 3 kali Salomo menekankan tempat ini. Artinya hadir di dalam rumahmu, hadir di dalam pernikahanmu, hadir di dalam usahamu. Tapi karena saat ini saya sedang membahas tentang legalitas pernikahan, agar Tuhan mau hadir di dalam pernikahanmu, maka pernikahanmu harus dilegalkan menurut hukum Tuhan. Kalau hukum negara sudah kita bahas, harus bisa bedakan. Engkau lolos legal menurut hukum negara, belum tentu engkau lolos menurut hukumnya Tuhan. Oke? Itu yang harus diperhatikan. Kemudian, syarat dan jawaban Tuhan atas doa Salomo. Apa yang Tuhan minta? Oke, aku akan hadir, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? 1 Raja-Raja 9 ayat 1. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Dan firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Wah, luar biasa. Tuhan menjawab doa Salomo. Tuhan berkata, telah ku dengar doa dan permohonanmu. Dan mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Itu luar biasa. Walaupun secara roh Tuhan ada di sorga, tapi Tuhan akan fokuskan matanya, fokuskan hatinya di rumah Tuhan, di bait suci yang Salomo dirikan. Bayangkan, kalau Tuhan hadir di dalam pernikahanmu, mata Tuhan ada di keluargamu, mata Tuhan ada di dalam pernikahanmu, mata Tuhan selalu mengawasi pasanganmu, engkau aman dan terlindungi damai sejahtera. Banyak pasangan muda-mudi khawatir pacarnya main serong, pacarnya selingkuh, pacarnya diambil orang lain. Kalau Tuhan mengawasi pacarmu, tidak usah khawatir. Kalau Tuhan mengawasi pasangan hidupmu, suamimu, istri, tidak usah khawatir. Tuhan pasti jaga, dia nggak berani macam-macam. Engkau tidak melihat, engkau tidak ada, tapi Tuhan ada. Tuhan yang akan tegur, Tuhan yang akan mencegah. Satu kali Abraham, ketika dia pergi ke satu kerajaan, kepada raja itu dia mengaku Sarah itu adalah keluarganya, adiknya. Dan Sarah hampir diambil istri oleh raja tersebut, tapi Tuhan lindungi. Dan akhirnya Abraham baru sadar bahwa kalau Tuhan jaga, Tuhan lindungi, pasti aman. Tuhan kalau hadir di dalam pernikahan pasti tenang. Tapi ada syaratnya bagaimana menghadirkan Tuhan. Kita lihat ayat 4. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang kujanjikan kepada Daud ayahmu. Dan berkata, keturunanmu tak akan terputus-putus dari tahta kerajaan Israel. Artinya Tuhan punya syarat supaya Tuhan menyertai. Ayat 6, tetapi jika kamu dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kau dirikan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan jadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Ternyata Tuhan punya syarat. Oke, syarat satu-satunya aku menyertai, syarat satu-satunya aku hadir di rumah
taati firman-Ku. Kalau kalian sudah berontak, membelakangi aku, lalu menyembah berhala, meninggalkan aku, melanggar firman-Ku, bukan hanya rumah ini yang akan Kubiarkan dikuasai bangsa lain, kalian pun akan Kumusnahkan. Wah, luar biasa. Artinya legalitas hukum Tuhan sangat penting. Tuhan baru akan hadir di dalam pernikahanmu ketika pernikahanmu itu sesuai dengan firman-Mu. Sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pernikahan yang bermasalah itu menurut firman Tuhan apa saja? Pernikahan yang bermasalah menurut firman Tuhan yang bisa membuat tidak legal, artinya Tuhan tidak restui, itu ada 4 aspek. Pertama, persetubuhan sebelum menikah. Yang kedua, pernikahan tidak seiman. Yang ketiga, masalah perceraian. Yang keempat, masalah pernikahan ulang. Nah, hal-hal yang demikian, keempat aspek ini pasti terjadi. Karena di akhir zaman ini pernikahan itu sangat kacau balau. Artinya, keempat hal ini akan sangat marak terjadi di akhir zaman. Makanya kenapa saya membuat khotbah berseri tentang pernikahan. Karena pernikahan akhir zaman itu akan mengalami kekacauan, akan mengalami kehancuran. Sehingga banyak pernikahan yang tidak direstui oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan beritahukan kepada kita tentang pernikahan akhir zaman. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Artinya, waktu zaman Nuh terjadi kekacauan di dalam pernikahan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saat itu ada 2 kelompok, anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Nah, anak-anak Allah mengambil anak-anak perempuan manusia siapapun yang mereka ingini. Kekacauan. Kalau anak Allah mau mengambil istri siapapun boleh. Kacau balau di zaman Nuh, kacau balau terjadi pernikahan. Dan Tuhan berkata, di akhir zaman pernikahan juga akan kacau. Dan memang faktanya itu terjadi. Begitu kacaunya pernikahan pada zaman sekarang. Manusia itu hanya memuaskan hawa nafsunya. Makan, minum, kawin itu semua keinginan daging. Dan hari ini Anda tahu, sudah 30-an negara yang melegalkan pernikahan sejenis. Apakah tidak itu kacau? Bukankah melanggar firman habis-habisan? Tidak ada bukti di Alkitab yang mengatakan laki-laki boleh nikah laki-laki, perempuan boleh nikah dengan perempuan. Enggak ada. Kalau Allah sampai menunggang balikkan 4 kota di zaman Lot, yaitu kota Sodom, Gomora, Zeboim, dan Atma, hanya gara-gara terjadi homoseks yang ada di kota Sodom dan Gomora. Apakah firman Tuhan berubah? Tuhan berubah lalu sekarang mengizinkan? Enggak. Dari kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru, tetap Tuhan melarang pernikahan sejenis. Kacau balau. Tapi manusia langgar. Maka bisa nggak dilegalkan itu? Jelas tidak bisa dilegalkan. Makanya pernikahan akhir zaman akan kacau balau. Walaupun bukan pernikahan yang LGBT. Pernikahan yang normal pun akan mengalami kekacauan karena akan terjadi banyak kasus perzinahan, terjadi banyak kasus perceraian, nikah ulang dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan tidak legalkan itu. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 6 sampai 5, saya tidak baca semua. Saya akan bacakan di bagian yang saya cetak merah dan garis bawah. Tidak memperdulikan agama. Artinya kekuatan sudah tidak bisa lagi membentuk manusia di akhir zaman. Mereka hidup seenaknya. Lalu kalimat kedua, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Artinya kebutuhan biologis, kebutuhan jasmani, keinginan daging mengalahkan iman. Maka di akhir zaman itu iman orang itu akan lemah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya. Artinya engkau tetap beribadah, tapi rohanimu hancur. Kita lihat mereka yang LGBT yang menikah dengan sejenis, emangnya mereka tidak punya agama? Banyak yang Kristen dan yang lebih kacaunya, banyak muncul juga pendeta gay. Maka pendeta gay itu mendirikan gereja gay. Yang masuk siapa? Orang-orang gay. Pendetanya juga gay. Nah itu kan kacau.
Dan pendeta menikahkan yang sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dinikahkan di gereja. Itu bukankah kacauan? Karena itu secara lahir beribadah, tapi rohaninya kosong, iman mereka hancur, mereka tidak taat pada firman. Karena kalau engkau taat pada firman Tuhan, baru imanmu bisa terpelihara. Dan kalau engkau punya iman yang kuat, engkau tidak akan melanggar firman Tuhan. Karena itu iman mereka itu kacau balau, hancur. Oke, ini terjadi pada hari-hari terakhir. Artinya salah satu yang akan terjadi pada akhir zaman itu adalah kekacauan dalam pernikahan. Nah, karena ada 4 poin, saya hanya akan bahas 2 poin saja. Persetubuhan di luar pernikahan. Itu Tuhan tidak restui, Tuhan tidak setuju. Secara prinsip, biologis itu ada 3 level. Itu saya sudah kupas pada pertemuan yang lalu. 3 level dalam biologis. Yang pertama adalah low, yang kedua adalah medium, dan yang ketiga adalah high. Okay. Nah, yang khusus yang bahaya itu adalah yang high atau level tinggi. Kenapa demikian? Kita lihat apa yang dikatakan Paulus 1 Korintus 7 ayat 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa menghanguskan. Artinya engkau tidak bisa menguasai hawa nafsu. Kalau yang low mudah Anda kuasai. Oke. Tapi kalau yang high engkau tidak bisa kuasai. Nah, kalau engkau tidak sanggup menguasai, engkau tuh pasti terlibat di dalam perzinahan. Itu bahaya. Sebelum menikah atau ada masalah lain, namun kedua pasangan itu tidak bisa menguasai diri. Akhirnya terjadilah kontak fisik sebelum pernikahan. Tentu ini adalah ilegal menurut hukum Tuhan. Karena itu mudah-mudi, saya ingatkan Anda. Kuasailah diri Anda semaksimal mungkin. Sebelum kalian resmi menikah, jangan terjadi hubungan badan. Engkau tidak boleh pakai alasan, oh ini kan zaman sekarang Pak Pendeta, ini kan zaman, ya Tuhan pasti tahu lah. Emangnya firman Tuhan berubah? Saya ceritakan sedikit. Kalau dalam hal yang satu ini saya agak ketat. Saya berkenalan dengan istri saya sampai menikah tidak sampai 1 tahun. Dan kami bersama itu nggak terlalu banyak waktunya. Karena saya tugas pelayanan. Istri saya di Jakarta, saya melayani di berbagai daerah. Karena saya pendeta. Oke? Nah, bagaimana hubungan kami? Dan saya tahu persis. Istri itu sangat menentukan di dalam pelayanan saya. Gagal suksesnya saya di dalam pelayanan itu sangat ditentukan oleh pasangan saya. Karena itu saya sangat khawatir. Ini cocok nggak ya Tuhan? Wajahnya oke, cantik. Tapi imannya oke apa enggak? Nah, itu juga menjadi tantangan bagi saya. Karena itulah sewaktu kami menikah, ini menikah loh. Kalau biasa pasangan suami istri yang baru menikah ada istilah malam pertama, betul nggak? Dan saya tidak ada malam pertama, adanya malam ketiga. Kenapa demikian? Karena saya dengan istri yang sudah saya nikahi, kami sepakat. Oke, kita ini memulai kehidupan yang baru. Ya. Kita mau menjalani kehidupan selamanya. Saya kenal dengan engkau kan tidak begitu dalam. Karena saya jarang tugas. Engkau juga tidak mengenal aku dengan baik. Tapi kita serahkan pernikahan kita. Kita minta pimpinan Tuhan di dalam pernikahan kita. Kita hadirkan Tuhan di dalam pernikahan kita. Bagaimana kalau kita hari pertama sampai hari ketiga kita doa puasa? Ya udah. Dia setuju. Wah, saya pikir bagus dong. Jadi malam pertama kami tidak, maaf kata ya, kami tidak kontak fisik. Saya dan istri nggak kontak fisik. Apalagi kalau pacaran, jangan. Malam pertama itu sudah legal, sudah hak saya. Saya tetap tidak berhubungan badan dengan istri saya. Lalu apa yang dilakukan Pak Pendeta? Ya kami ngobrol cerita, pelukan, oh ya ada pelukan ciuman, oke. Tapi kami nggak lakukan hubungan badan. Malam kedua sama, malam ketiga sama. Nah, keempat kami lakukan hubungan badan suami istri. Karena kami tahu hadirkan Tuhan itu begitu penting. Nah, yang demikian masih ada nggak? Banyak muda-mudi sebelum nikah sudah jebol duluan, sudah hubungan badan dulu. Gimana Tuhan berkati pernikahan seperti ini? Banyak masalah yang akan engkau hadapi di dalam pernikahan. Kalau Tuhan berkati pernikahanmu, meskipun ada masalah, meskipun hancur, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa perbaikan. Kalau Tuhan hadir di dalam pernikahanmu, kalau Tuhan tidak hadir di dalam pernikahanmu, hancur, babak belur, tidak bisa diselamatkan. Tapi kalau Tuhan hadir, walaupun hancur-hancuran Tuhan bisa pulihkan. Dan Tuhan akan angkat lebih tinggi lagi untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu penting sekali hadirkan Tuhan.
Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap pernikawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Perhatikan di sini orang pezina. Pezina akan dihakimi Allah. Karena itu kalau engkau tidak bisa menguasai nafsu, engkau tidak bisa menguasai biologis, engkau tuh pasti lakukan hubungan di luar nikah. Maka di sana engkau tidak menghormati pernikahan. Engkau mencemarkan tempat tidur. Artinya sebelum engkau resmi engkau sudah lakukan hubungan suami istri. Itu tidak diperkenan Tuhan. Ilegal di mata Tuhan. Apalagi berbicara tentang perzinahan. Nah, salah satu dosa yang sangat berat di dalam Alkitab itu adalah dosa perzinahan. Dan ancaman itu tidak tanggung-tanggung. Loh, ancamannya apa? 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Nah, demikian kalau kita baca 1 Korintus 6 ayat 9 banyak berbicara tentang masalah seksualitas. Berbicara tentang masalah persetubuhan, hubungan badan. Ada banci, pemburit. Nah, itu kan berbicara homo. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai nafsu. Dan di sini dikatakan orang yang berzina akan masuk ke dalam neraka. Enggak main-main loh. Karena itu jangan sampai terjebak di dalam masalah perzinahan. Lalu apa sih kategori berzina itu? Berzina itu apa? Nah, apakah dua orang pemuda dan pemudi sebelum mereka menjadi suami istri mereka berhubungan badan itu sudah berzina atau belum? Makanya kenapa saya kupas supaya ada gambaran yang jelas. Makna berzina itu seperti apa? Kita lihat nih. Dua orang berpacaran, pemuda pemudi. Nah, ketika mereka berpacaran, si A, B dengan si B karena tidak dapat menguasai diri. Mungkin pacaran mereka kelewat batas. Berduaan melulu. Kutub utara, kutub selatan ketemu terus. Kutub positif dan kutub negatif dari listrik menghasilkan sesuatu akhirnya konslet. Dua-duanya berhubungan badan. Nah, di sini pertanyaan saya adalah mereka berzina atau enggak? Jawabannya adalah ini belum bisa dikategorikan berzina. Belum. Hanya mereka itu tidak mempertahankan kekudusan di mata Tuhan. Memang Tuhan tidak suka. Karena Tuhan itu kudus, maka Tuhan menghendaki anak-anaknya kudus. Nah, di sini solusinya adalah mereka harus segera dinikahkan agar legal di mata hukum Allah. Itu adalah legalitas. Jadi walaupun mereka berhubungan badan, muda-mudi ini mereka belum dikategorikan berzina. Oke? Hanya tidak menjaga kekudusan sebelum hari pernikahan. Nah, kemudian kasusnya lain lagi. Kemudian karena ada masalah, si A dan si B putus. Padahal mereka sudah berhubungan badan. Lalu salah satunya berpacaran dengan si C. Orang lain, apakah itu pria atau wanita. Nah, ketika mereka berpacaran, karena tidak bisa menguasai diri, lalu kontak fisiklah dengan si C. Nah, di sini baru disebut berzina. Jadi kalau pemuda-pemudi kalian sudah berhubungan badan, kalian tidak boleh mencari pasangan lain lagi. Kalau kalian berhubungan badan dengan orang lain, nah di sini kasus perzinahan itu masuk. Artinya begini, coba lihat gambar ini. Siapakah di gambar ini yang berzina? Tangkap nggak Anda? Kan ada si putih, si kuning, dan si biru nih. Ceweknya hanya satu. Nah, yang dikategorikan berzina itu apakah A, B, atau C? Yang dikategorikan berzina itu adalah antara A dengan si C. Itu berzina. Karena si kuning dengan si biru itu mereka sudah pacaran. Oke? Mungkin juga mereka sudah kontak fisik. Ketika mereka kontak fisik belum dikategorikan berzina. Karena mereka hanya tidak menjaga kekudusan. Oke? Nah, lalu si C, si gadis ini lalu naksir ada cowok yang lain, lalu berhubungan dengan si putih. Nah, disinilah kasus perzinahan terjadi. Dan hukuman dari perzinahan itu adalah neraka. Karena itu hati-hati. Ini memang masalah dilema dan sulit dicari solusinya. Apakah seumur hidup mereka tidak bisa menikah lagi? Oke, misalnya kalau mereka pemuda dan pemudi sebelum menikah berhubungan badan. Nah, apakah seumur hidup mereka tidak boleh menikah lagi setelah mereka putus? Memang itulah yang terjadi. Kasus ini ada 3 solusi. Solusi pertama adalah keduanya berdamai dan menikah. Itu solusi pertama. Solusi kedua, tunggu salah satunya menikah lebih dulu. Karena yang menikah itu dianggap berzina, dianggap sudah mati rohani. Nah, yang masih
yang satunya lagi yang masih mempertahankan diri tidak menikah, dia boleh menikah lagi. Tidak nikah berzina. Ini bisa jelas ya. Jadi misalnya si A dengan si B berpacaran, lalu mereka putus, tapi sudah keburu berhubungan badan. Lalu si B berhubungan badan, setelah putus berhubungan badan dengan pacar baru sama si C. Berarti si B dengan si C ini berhubungan berzina. Maka si A itu dinyatakan bebas menurut firman Tuhan. Maka dia bebas menikah dengan siapa lagi tanpa dosa. Oke? Inilah aturannya. Yang ketiga, atau tunggu salah satunya meninggal dulu. Siapa yang harus tunggu meninggal dulu? Mereka tuh masih muda. Anda doakan mantan pacarmu mati, Tuhan, bunuhlah dia Tuhan, hajar dia Tuhan, habisi dia Tuhan, buat kecelakaan Tuhan, supaya aku bebas lagi, aku bisa mendapatkan pacar atau menikah lagi. Wah, itu jahat banget itu doa demikian. Tidak ada solusi. Makanya harus hati-hati dalam hal ini ya, jangan sampai terjebak perzinahan. Yang kedua, pernikahan yang tidak seiman itu ilegal di mata Tuhan. Kristen itu adalah pernikahan yang seiman. Tuhan menghendaki pernikahan yang seiman. Lihat Ulangan 7 ayat 3-4. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak-anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu. Dan ia akan memusnahkan engkau dengan segera. Perhatikan, dampak dari pernikahan itu adalah iman kalian hancur. Iman kalian rusak. Karena itu jangan sampai menikah itu yang tidak seiman. Karena jika menikah yang tidak seiman, maka engkau itu pasti mengalami kehancuran di dalam iman. Jangan anggap remeh larangan Tuhan tentang pernikahan yang tidak seiman. Raja yang paling berhikmat di dunia, Raja Salomo, akhirnya hancur imannya, hidupnya juga hancur karena menikahi wanita-wanita asing yang bukan dari umat pilihan. Kita baca sekilas karena waktu, saya akan percepat ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nah, di sini menceritakan Salomo itu suka atau mencintai banyak perempuan-perempuan asing. Oke, perhatikan kata kalimat ini. Hati Salomo terpaut pada mereka dengan cinta. Mungkin benar ya, kata orang cinta itu buta. Betul nggak? Cinta itu buta, artinya ketika engkau jatuh cinta, semua itu buta, engkau sudah tidak bisa melihat dengan benar, sudah tidak bisa membedakan dengan baik. Baygon dianggap Coca-Cola, itu sudah cinta buta namanya. Anak muda mengatakan, ketika cinta melekat, terasi bagaikan coklat. Tahu terasi? Tahu coklat? Warnanya sih memang hampir sama, terasi dengan coklat warnanya hampir sama. Tapi ketika terasi dibakar, 3 RT kecium bau asapnya. Itu wanginya luar biasa, betul? Nah, karena buta, maka engkau tidak bisa bedakan. Engkau makan terasi, engkau sangka lagi menggigit menikmati coklat. Itu cinta buta, dan buta menghancurkan iman engkau. Dan Salomo hancur imannya karena cinta yang membutakan dia. Di ayat yang ketiga, pada waktu Salomo tua, istri-istri itu mencondongkan hatinya dari Tuhan. Kenapa dikatakan pada waktu Salomo tua? Karena waktu Salomo masih muda, dia masih punya power. Lu macam-macam gue ceraikan, lu macam-macam gue singkirkan. Masih banyak wanita-wanita lain, aku bisa dapatkan lebih daripada engkau. Maka istri nggak bisa macam-macam. Tapi waktu Salomo sudah tua, sudah nggak berdaya, sudah membutuhkan orang lain, dan banyak dari istri-istri Salomo itu yang muda-muda, sedangkan umur Salomo sudah tinggi, dan dia butuh pelayanan, butuh perawatan dari istri-istrinya yang masih muda. Dan kalau engkau mau saya rawat, engkau harus ikuti keinginanku. Dan di sanalah Salomo terjebak penyembahan kepada berhala-berhala. Sayang sekali. Maka di ayat yang ke-6, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oke, dan tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Itu jahat loh. Kenapa jahat? Apa sih kejahatan dilakukan oleh Salomo? Dia jahat karena terjebak di dalam penyembahan berhala. Di zaman Salomo ini berhalanya gila-gilaan. Bayangkan, istri Salomo ada 1001. Satu orang permaisuri, itu putri Firaun. Dan 700 istri sah, 300 gundik. Dan semua istri-istri Salomo itu berasal dari orang asing.
Dan mereka itu bawa dewa-dewa Tuhan mereka masing-masing masuk ke istana Salomo. Berapa banyak dewa-dewa dari berbagai macam bangsa, dari berbagai macam suku di tanah Kanaan yang masuk ke dalam istana Salomo. Waduh, mengerikan sekali. Dan salah satu dewa yang disembah oleh Salomo karena terjebak oleh istrinya itu adalah dewa Molok. Anda tahu nggak Molok itu, Pak? Molok itu adalah dewa yang tangannya tuh berbentuk demikian. Dan di tengah-tengah itu ada ruang kosong. Nah, api itu dinyalakan di dalam ruang kosong itu sampai tangan dari patung itu membara. Lalu dipersembahkanlah korban berupa bayi. Jadi bayi itu ditaruh di tangan dari dewa Molok itu. Bayi itu begitu taruh di tangan yang sudah membara itu, jeritan kematian itu sangat nyaring. Tapi justru mereka senang. Karena semakin kuat jeritannya itu, maka semakin diterima oleh sang dewa Molok. Begitu kejamnya Salomo. Bayangkan, anak-anak kecil satu demi satu dikorbankan bagi dewa-dewa. Bagi Molok ini. Salomo tuh sampai tega lakukan itu. Maka di sini dia dikatakan jahat sekali Salomo. Kenapa? Karena dia terjebak di dalam penyembahan kepada dewa-dewanya. Demikian juga dilakukan bagi semua istrinya. Artinya semua istri Salomo itu mendapat kesempatan untuk mengembangkan kepercayaan kepada dewa-dewanya. Jadi istana Salomo, jangan-jangan bait suci yang didirikan oleh Salomo pun sudah penuh dengan berhala-berhala. Sungguh mengerikan. Ayat 9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Apakah engkau sudah siap dimurkai oleh Tuhan? Kalau engkau belum siap dimurkai oleh Tuhan, renungkan baik-baik. Jika Salomo yang begitu berhikmat dan begitu dekat dengan Tuhan saja imannya hancur karena pernikahan, apakah engkau lebih hebat dengan Salomo? Hei anak muda, hei pemuda, pemudi, apakah engkau lebih hebat dari Salomo? Ini raja yang paling berhikmat di dunia. Karena Tuhan berkata, sebelum engkau dan sesudah engkau tidak akan tampil orang yang lebih berhikmat daripada engkau. Nah, kalau raja yang paling berhikmat bisa jatuh imannya karena pernikahan yang tidak seiman, apakah engkau lebih hebat dari Salomo? Selain itu, Salomo tuh hubungan dekat dengan Tuhan loh. Dia sudah 2 kali mendapatkan penampakan diri dari Tuhan. Engkau sudah berapa kali mendapat penampakan dari Tuhan? Kalau Salomo saja bisa hancur, apalagi engkau. Jangan merasa hebat. Jangan sampai cinta membutakan engkau sehingga engkau meninggalkan firman Tuhan. Pernikahan yang Tuhan kehendaki adalah pernikahan yang seiman engkau abaikan hanya karena engkau beralasan jatuh cinta. Jangan sampai cinta itu mengkhianati imanmu kepada Tuhan. Jangan sampai cinta itu membuat engkau jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. 2 Korintus 6:14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seiman, yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Bersamaan apakah yang terdapat antara Kristus dengan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah dan hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perhatikan di sini. Kalimat ayat 16. Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Salomo yang mendirikan bait Allah untuk Tuhan, tapi setelah itu dia hancur imannya. Bukan bait Allah yang didirikan, tapi bait-bait untuk penyembahan dewa-dewa, berhala-berhala. Jadi dia bukan hanya bangun rumah Allah, tapi juga bangun rumah-rumah berhala untuk istri-istri dia. Dan di sanalah Salomo hancur. Karena itu syarat engkau ingin didatangi Tuhan, atau Tuhan berjanji, aku akan diam bersama-sama mereka. Aku akan hadir di dalam pernikahanmu. Aku akan hadir di dalam keluargamu. Aku akan hadir di dalam bisnismu. Syarat satu-satunya adalah jangan melanggar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan pernikahan harus berseiman, lakukanlah pernikahan untuk seiman. Karena itu saya sarankan muda-mudi yang saat ini sedang berpacaran dan beda iman, tarik pasanganmu sampai dia menjadi Kristen, sampai dia percaya Tuhan Yesus, baru engkau boleh nikahi. Kalau dia tidak mau pindahkan agama, hanya ada 2 pilihan. Engkau mau milih Tuhan atau pilih dia. Oke? Saya katakan ini tegas karena sudah terlalu banyak yang hancur imannya gara-gara pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami. Kami sudah mendengarkan
firman yang begitu penting, legalitas dalam pernikahan. Semoga apa yang mau sampaikan, dua legalitas, pernikahan, legalitas menurut hukum negara dan legalitas menurut hukum Allah, itu bisa menjadi pegangan bagi pemuda-pemudi dalam menjalani kehidupan percintaan mereka, masa pacaran mereka sampai mereka menikah, agar mereka hidup sesuai dengan kehendak Engkau, tidak melakukan tindakan yang melanggar firman-Mu. Mereka hidup di dalam kekudusan sampai pernikahan, dan pernikahan mereka sesuai dengan firman-Mu, maka mereka dilegalkan dan Engkau akan hadir di dalam pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyertai menuntun kami sampai topik tema tentang pernikahan ini hamba-Mu selesai bahas, supaya banyak umat-Mu bisa mengerti tentang masalah pernikahan yang sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman dan juga doa penutup dari Bapak Pendeta Jamesy. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan yang baru disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Bila kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Kesempatan ini juga izinkan saya untuk menyampaikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama mengenai dampak dari COVID-19 terhadap berbagai aspek kehidupan kita, ekonomi kita, kesehatan, dan sosial. Bila kiranya di masa sulit ini, seluruh jemaat dan simpatisan dapat terus setia beribadah, bersekutu walaupun melalui media online. Kedua, mengingat dampak pernikahan itu sangat besar dalam kehidupan jasmani dan rohani setiap jemaat, dan masalah perkawinan yang begitu kacau di akhir zaman, maka ibadah live streaming setiap minggu, Pendeta Nathan Jurnawan mengupas tema perkawinan secara berseri. Minggu depan judul yang akan dikupas adalah perceraian dan pernikahan ulang. Pengumuman ketiga, kelas pengajaran via Zoom setiap hari Senin, yaitu 5 kali pertemuan dengan topik kitab kehidupan. Pesertanya mencapai ada sekitar 100 orang dan diikuti oleh 20 orang pendeta. Bagi yang tertarik untuk mengikuti pelajaran ini, bisa langsung bergabung dalam Zoom setiap hari Senin pada pukul 7 malam dengan ID 668-868-6969 dengan password community. Senin ini akan dikupas topik yang terakhir yang berjudul apakah nama yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan masih bisa terhapus? Pengumuman keempat, sinode kita Gereja Yesus Kristus Allah Esa akan membuka link YouTube yang khusus memuat pengajaran dan doktrin dengan nama Sinode GYAE. Topik pengajaran pertama yang akan dimuat adalah sakramen pembasuhan kaki yang terdiri dari 5 sesi dan sakramen baptisan air yang terdiri dari 8 sesi. Pengumuman kelima akan dilaksanakan baptisan air JCC Angkatan ke-21 pada tanggal 10 September pada pukul 8 pagi di Pantai Ancol. Puji Tuhan, peserta baptisan angkatan ini berjumlah 21 orang dan 4 diantaranya adalah pendeta yang juga ikut dibaptis ulang menurut dan sesuai Alkitab. Demikian beberapa buah pengumuman yang telah saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari saya undang kita untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan, kami panjatkan rasa puji syukur kami atas setiap penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan di hari-hari yang telah kami lewati. Pada kesempatan ini kami ingin berdoa juga buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan yang terbaring lemah Tuhan. Kami berdoa buat Bapak yang kami kasih, Bapak Bong Jijung, ayahanda dari Bapak Pendeta Nathan yang terkena serangan stroke beberapa waktu lalu dan saat ini sedang dirawat di rumah.
Kami mohon biarlah kiranya Tuhan ulurkan tangan Tuhan untuk dapat menyembuhkan Bapak ini dengan sempurna. Kami berdoa buat Bapak Stefanus yang mengalami masalah dengan ginjalnya, begitu juga dengan stroke. Biarlah kiranya Bapak ini Tuhan boleh dipulihkan, disembuhkan, sehingga beliau boleh kembali beraktivitas dan melayani-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat Ko Ameng, Ibu Nagawati, Ibu Pani, Mama dari Ko Windy, Bapak Yunto Hartolo, Papa Pak Felix, mereka semua yang saat ini mengalami kelemahan badan Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh mujizat, boleh menyembuhkan mereka satu persatu. Kami rindu agar mereka boleh merasakan kuasa Tuhan, kuasa mujizat Tuhan yang ajaib, boleh ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka dan bersaksi untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Tak lupa kami akan tetap berdoa juga buat kondisi COVID-19 yang masih tinggi di dunia maupun di Indonesia. Kami berdoa biarlah pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dapat berlangsung dengan cepat, tertib dan merata Tuhan. Kami berdoa buat keamanan dan kedamaian negara kami Republik Indonesia yang kami kasihi. Tuhan menolong setiap aparatur negara dari Bapak Presiden, Menteri, TNI, polisi yang menjaga kestabilitasan negara kami. Tuhan berikan hikmat akal budi sehingga negara ini boleh aman, damai dan tentram Tuhan. Kami berdoa buat apa yang menjadi impian kami, yaitu untuk memiliki sebuah gedung ibadah ya Tuhan. Ini permintaan yang kami inginkan sehingga kami boleh beribadah dengan aman dan nyaman Tuhan. Kami yakin Tuhan akan mendengarkan permohonan umat-umat-Mu yang sudah begitu rindu Tuhan untuk memiliki sebuah gedung ibadah sendiri. Di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengajuan dan pengurusan dana kemanusiaan Yayasan Servia terhadap lembaga keuangan yang ada di luar negeri. Biarlah kiranya segala proses dapat berjalan dengan lancar, dana dapat kami gunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja, yang semua adalah untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja Tuhan. Demikianlah doa yang kami panjatkan Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan tetap memelihara, melindungi dan menyertai kami. Sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan, kami rindu untuk menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta James. Kita akan akhiri ibadah kita, mari angkat tangan saudara-saudari. Allah sumber sukacita, sumber kekuatan, sumber penghiburan akan turun menaungi dan memberkati engkau. Maka engkau akan diberkati di dalam setiap pekerjaan, diberkati di dalam keluarga, diberkati dalam kesehatan, diberkati dalam keamanan, diberkati dalam pernikahanmu, diberkati dalam pendidikanmu. Apapun yang engkau lakukan, ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa sehingga engkau bisa menikmati berkat berkelimpahan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan ref pujian Ku Renungkan Firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
hatimu. Amin. Kita bertemu minggu depan masih tema yang sama, pernikahan. Tuhan Yesus berkati.